Ya, jadi dengan penguasaan bahasa asing yang begitu banyak, Gayatri tadi kan mengaku bahwa belajar sendiri, nggak ikut kursus sama sekali. Belajar otodidak. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada kesalahan grammar atau tata bahasa, kesalahan pengucapan, itu siapa yang mengoreksi, siapa yang tahu? Apabila dalam berbicara ataupun pronunciation-nya ada kesalahan, saya dengan cara saya sendiri membuka Facebook, Twitter, Yahoo, kita chatting, dan di situ kita harus open mind bahwa sosok kita seperti ini, bisakah diterima? Apabila ada kesalahan, bagaimana kita mengoreksi? Dan sejauh ini apabila saya ada kesalahan dalam berbagai bahasa, biasanya di chatting sama teman-teman. Saya punya 5-10 partner untuk pembelajaran, tapi mereka di negara masing-masing. Jadi zaman sekarang guru itu bisa ada di mana saja ya? Jadi Bagi tidak saya, harus. jadikanlah semua tempat sebagai tempat belajar dan siapa saja menjadikan sebagai guru. Tapi bagaimana awal mula Gayatri tertarik pada bahasa? Untuk bahasa sendiri, semenjak saya mendengar kata mama, saya belajar bahasa di situ. Bukan hanya saja bahasa pengucapan, tapi bahasa tubuh. Karena di keluarga saya tipe anak yang jarang mengatakan I love you daddy, I love you mommy, jarang. Tapi saya wujudkan dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan mama papa, 1 tetes air susu mama dan 1 tetes keringat papa untuk saya di situ. Kemudian untuk bahasa sendiri berkembang lebih tepatnya kalau bahasa asing umur 10 tahun di situ. Saya nonton film Tom and Jerry, percakapannya, rasa penasaran yang muncul, dan rasa penasaran yang muncul itu yang saya ikuti terus dan membawa saya sampai pada Gayatri yang dikenal sekarang ini. Jadi penguasaan bahasa asing yang sekarang dikuasai oleh Gayatri itu lisan atau termasuk tulisan? Lisan dan tulisan dan bercakap pastinya. Lisan, tulisan, bercakap, kecuali tulisan bahasa Thailand tadi ya? Bahasa Thailand, karena belajarnya medianya Hono Coroko, Doto Sowolo, nah itu langsung bisa. Swadikrap begitu ya. Lah, patai tahu makan patai. Iya, kita tahunya cuma patai aja. Oh iya, sama Tom Yam Kung. Nah, itu nama makanan itu. Oke. Mana yang paling fasih yang dikuasai oleh Gayatri? Yang paling fasih ada 9 tadi yang saya ucapkan itu. Itu semua fasih? Iya, semuanya fasih untuk bercakap. Yang prosesnya itu ada bahasa Rusia, Korea Selatan, sama Hindi Nepali. Karena medianya saya temukan agak cukup sulit lewat buku, chattingnya juga orangnya belum tentu welcoming sama kita, apalagi warga negara asing di situ. Oke, ya. Mana yang paling mudah dipelajari? Bagi saya, bahasa Inggris cukup mudah karena era global, dunia semakin dekat. Cukup mudah bagi saya bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris cukup sulit bagi saya. Bahasa asing mana yang paling susah? Yang paling susah Jepang. Dengan kemampuan bahasa atau penguasaan bahasa seperti sekarang ini, saya dengar Gayatri mendapat tawaran dari berbagai lembaga internasional untuk belajar di negara-negara mereka ya. Belajar di negara mereka, kemudian ada tawaran bekerja, karena saya juga aktivis di bidang kemanusiaan, ada di Bangladesh, di Sydney, di London, Prancis. Kebanyakan dari antara semua negara-negara yang saya tahu bahasanya, saya ditawarkan beasiswa untuk belajar di negara mereka. Terus respon Gayatri? Sejauh ini belum ada keputusan yang pasti. Belum ada. Tapi ya, belum ada. Kalau saya bahkan mencari-cari nggak ada yang mau. Kenapa masih belum ada keputusan? Yang pertama tentunya dengan regulasi yang ada pendidikan kita 12 tahun mengenyam pendidikan, saya masih SMA tentunya, diselesaikan dulu SMA-nya. Kemudian yang kedua, saya punya idealis bahwa saya adalah anak negeri di Nusantara ini, saya ingin membangun negeri saya. Apapun yang terjadi, apabila saya harus keluar untuk menimba ilmu, saya akan kembali untuk melihat bahwa negeri kita juga bisa lebih baik. Bukan cuma tawaran beasiswa, tapi tawaran bekerja sebagai juru bicara juga datang dari mana-mana ya. Ada PBB, UNICEF, UNESCO, WTO, Economic Globalist, Tourist, and ASEAN Pacific. Baik, di ujung acara ini, sebagaimana kita tunggu-tunggu, kita ingin mendengarkan bagaimana Gayatri berpidato dalam berbagai bahasa. Kali ini mau pakai berapa bahasa? Nanti ada kurang lebih 9 bahasa yang masuk di situ, tapi juga ada 1 bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, dan ada juga bahasa Ambon. Dan kita berikan aplaus untuk Gayatri. Silakan.
Selamat malam, salam sejahtera. Dengan nama Buddha Adi Budaye, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Good evening, ladies and gentlemen. How pleased I am to get this opportunity. In this time, I would like to introduce myself with several language and hopefully you are great to meet with me. Ahlan wa sahlan, maziratan hal tasmakuh li an uraif nafsibi, moshi kambanwa. Jika suka sitemo desu ka? Watashi wa namaya Ayatri desu. Nihongo ga sukoshi hanasemasu. Watashi wa 1995年に生まれました8月31日. En hablo española el que algria de verle soy indonesiano de Ambon tanto costa en sono serli. Ich begann für meine Hobbys chatten und reiten. Ich komme aus einer Familie und über in allgemein. Ich mochte die Sprache lernen, weil die Sprache lernen das das Medium der Kommunikation. Der sehr powerful nach Maser de France kuat lektu ko biang merso ko se France masuk. 确实都你放天热时呢，我住在门前是这天热。我们觉得我是印度尼西亚人，pensi sini我也很高兴。In questo momento io studiato circa 8 lingue. Anche se io sono italiana, ma per me in questa comunicazione sociale è molto importante. Ladies and gentlemen, all about this we have the same rights. We didn't talk about where we come from, what differences, what is familiar. We are a human being. All human beings have their rightness that's very same. I, you, they, and all of them, we are a word. To make South Indonesian and Christian we call Nusantara. Anda dan saya adalah sama adanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita menjalani versi kehidupan kita masing-masing. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Semua orang di dunia ini tidak mampu melakukan hal yang sempurna. Tapi setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Dan hal yang terbaik dimulai dari diri kita sendiri. Para kita tamang-tamang dari Ambon, Maluku, kawasan timur Indonesia dan Ambon, Malaysia tentunya, kata ada generasi muda, generasi yang mampu dan sanggup menjawab tantangan masa depan bangsa. Crescers molto bene, grazie, sukria, sukran, gemap, supnida, syai, thank you very much, dan terima kasih. Gayatri luar biasa ya. Jadi kita juga semua bangga punya Gayatri, punya Adeline, punya Batara tadi. Dan inilah anak-anak muda yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya akan membagikan satu buku berjudul Everything is Possible. Penulisnya Kevin Wu dan penulisnya sudah ada di sini. Sang penulis boleh berdiri? Iya, ini dia penulisnya. Buku ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com. Akhir kata, semoga topik ini memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Don't you wait for a second chance, you gotta use your time to see countless faces that can use a little smile. Unlock your power, reveal what you